Pak Guru akan melanjutkan penjelasan Pak Guru ya mengenai timeline fisik yang kita akan pelajari di tahun 2021-2022 ini. Adapun unit-unit yang kita akan pelajari dan rentang waktunya, yaitu kalau sini Pak Guru kasih lihat ya. Di semester 1 sendiri kita punya 3 unit dan di semester 2 kita punya 3 unit juga. Untuk di semester 1 sendiri kita punya unit pertama Direct and Alternating Current Circuit, dan unit yang kedua itu Static Electricity. Unit yang ketiga tentang Electromagnetic Radiation. Dan nantinya Pak Guru, di semester 2 sendiri kita punya 3 unit juga. Unit yang pertama itu Theory of Relativity. Kemudian unit yang kedua itu Quantum Phenomena, dan yang terakhir adalah Digital Technology. So anak-anak Pak Guru, ini adalah unit-unit yang kita akan pelajari selama 1 semester ke depan. Pak Guru berharap anak Pak Guru bisa aware dengan waktu yang sudah ditentukan di sini, sehingga kita dapat menyelesaikan setiap unit dengan baik anak Pak Guru. Oke, dan sekarang Pak Guru akan lanjutkan ya. Kita akan fokus untuk unit yang pertama di semester 1, yaitu Direct and Alternating Current Circuit, atau kalau dibuka anak Pak Guru itu tentang arus searah dan arus bolak-balik. Oke, apa itu? Nah, kita akan pelajari anak Pak Guru. Baik, Pak Guru akan lanjutkan penjelasan Pak Guru ya. Nah, pasti semua anak Pak Guru setuju kalau Pak Guru bilang kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa lampu dengan 200, di sini Pak Guru tulis dengar. Kita sebelumnya telah mengetahui bahwa lampu dengan 200 watt pasti berpijar lebih terang daripada lampu dengan kapasitas 60 watt. Itu sudah pasti anak Pak Guru. Itu semua pasti sudah tahu bahwa dengan lampu 200 watt pasti nyalanya atau terangnya lebih bercahaya daripada lampu dengan kapasitas 60 watt. Tetapi coba Pak Guru perhatikan mengenai hal berikut. Nah, itu pemahaman awal ya yang kita miliki Pak Guru. Tapi coba perhatikan 3 gambar di atas. Nah, kalau kita lihat, tapi pada rangkaian seri seperti gambar di atas, justru lampu 60 watt menyala lebih terang daripada lampu 200 watt. Bagaimana hal itu bisa terjadi Pak Guru ya? Lampu 60 watt bisa menyala lebih terang dibanding lampu 200 watt ketika rangkaiannya disusun secara seri. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas ya Pak Guru. Kok bisa ya lampu 60 watt lebih terang ketika disusunnya secara seri? Bagaimana kalau disusun secara paralel? Tapi ini yang pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Kira-kira menurut Pak Guru itu terjadi karena apa ya? Atau bagaimana hal itu dapat terjadi Pak Guru? Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita akan mempelajari unit ini Pak Guru. Jadi kalau muncul pertanyaan seperti ini Pak Guru suka sekali kalau Pak Guru ya memiliki pemikiran ya kenapa ya itu bisa terjadi. Itulah alasan Pak Guru memilih bab ini. Nah, bab pertama ini kita akan membahas mengenai Direct and Alternating Current Circuit. Unit ini pun kita akan pelajari selama 12 sesi, yaitu dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 13 September Pak Guru. Kalau di sini ditulisnya 12 sesi, itu sekitar 6 kali tatap muka ya Pak Guru. Setiap tatap muka itu ada 2 sesi atau 2 jam Pak Guru. Jadi kita akan lakukan tatap muka selama 6 kali. Oleh karena itu Pak Guru berharap selama unit ini kita pelajari, anak-anak Pak Guru dapat aware dengan waktu yang sudah ditentukan, bisa fokus sehingga setiap learning objektif atau setiap tujuan pembelajaran yang kita sudah tentukan setiap pertemuan itu kita bisa capai dengan baik sehingga unit ini dapat selesai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu Pak Guru. Nah, kalau kita belajar soal listrik, maka tentunya kita akan mempelajari mengenai 2 topik utama yang dibahas di listrik, yaitu pertama listrik statis dan yang kedua itu listrik dinamis. 2 hal inilah yang akan kita fokuskan nanti untuk kita pelajari, dan sebelum kita pelajari lebih detail mengenai 2 topik ini, maka ada baiknya sebelumnya kita belajar tentang apa sih itu arus searah dan apa itu arus bolak-balik. Nah, listrik statis, apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis? Untuk listrik statis sendiri Pak Guru akan berikan sebagai tugas ya untuk anak-anak Pak Guru cari tahu sendiri, karena sebenarnya kalau pembahasan mengenai listrik dinamis ini akan sangat khusus mempelajari mengenai arus searah dan arus bolak-balik. Dan itu yang nanti Pak Guru akan, untuk pertemuan awal ini Pak Guru akan jadikan ini sebagai tugas saja untuk anak-anak Pak Guru coba cari tahu apa sih itu listrik statis. Harapan Pak Guru sih anak-anak Pak Guru masih ingat pelajaran di SMP ya, atau pelajaran fisika sebelumnya yang membahas mengenai listrik statis. Nah, kita fokus dulu ke listrik dinamis. Nah, bicara soal listrik dinamis, ini penting untuk kita perhatikan ya anak Pak Guru. Listrik dinamis ini membahas mengenai muatan-muatan listrik yang bergerak dan akhirnya menyebabkan munculnya arus listrik. Nah, pasti anak Pak Guru sudah tahu ya bahwa arus listrik itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, dan itu menyebabkan pergerakan muatan-muatan listrik yang akhirnya menyebabkan adanya arus listrik kan Pak Guru.
Nah, di sini Pak Guru tulis harus, sebenarnya arus ya, arus listrik. Nanti diperbaiki. Nah, listrik dinamis, kalau kita belajar soal listrik dinamis, maka kita akan belajar mengenai ada dua rangkaian listrik, anak-anak Pak Guru ya. Jadi kalau rangkaian listrik itu ada yang nanti kita akan pelajari mengenai rangkaian arus searah atau DC dan rangkaian arus bolak-balik, anak-anak Pak Guru ya. Jadi ini akan diperhatikan apa itu rangkaian arus searah dan kemudian apa itu rangkaian arus bolak-balik. Untuk di pertemuan pertama ini kita tidak akan ada pembahasan lebih detail dulu, tapi lebih kepada pencaritahuan dulu seperti itu. Jadi anak Pak Guru silakan membangun pengetahuan dulu mengenai apa itu rangkaian arus searah, apa itu rangkaian arus bolak-balik. Nanti kalau anak Pak Guru sudah ada bekal, baru kita akan lanjut di minggu berikutnya mengenai pembahasan lebih detailnya kayak gitu. Jadi anak Pak Guru setelah ini silakan anak Pak Guru mengunjungi Google Classroom kita. Di sana di tugas bagian 2 ya. Di situ Pak Guru menuliskan mengenai pretest. Nah, pretest ini sendiri Pak Guru tidak ambil nilainya anak Pak Guru, tetapi lebih kepada pembekalan awal untuk masuk dalam topik utama kita mengenai apa itu direct current and alternating current gitu ya. Jadi silakan anak Pak Guru silakan baca dulu. Silakan cari tahu dulu apa itu rangkaian arus searah atau rangkaian arus bolak-balik. Dan setelah itu nanti kita minggu berikutnya setelah dikerjakan nanti anak Pak Guru, harapan Pak Guru sih setelah anak Pak Guru mengerjakan tugas yang di Pak Guru berikan hari ini, anak Pak Guru sudah ada pengetahuan awal, pengetahuan dasar yang nantinya akan kita kembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, anak Pak Guru semangat dan silakan lanjut pada tugas berikutnya. Nanti jangan lupa setelah selesai kita akan kembali lagi pada meeting yang kedua atau synchronize yang kedua. Oke, sampai jumpa anak Pak Guru. Terima kasih sudah menonton video ini.